Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita akan mengupas sebuah kisah transformasi yang luar biasa ya. Mungkin salah satu yang paling dramatis dalam sejarah, yaitu perubahan Saulus, seorang penganiaya yang bisa dibilang fanatik, menjadi Paulus, figur yang sangat penting dalam penyebaran kekristenan awal. Sumber kita tentu saja catatan-catatan tentang perjalanan hidupnya. Betul sekali. Dan misi kita hari ini ya memahami bagaimana sih perubahan drastis ini terjadi, apa makna pentingnya yang bisa Anda ambil dari kisah ini. Oke, mari kita mulai dari awal. Siapa sih Saulus ini sebenarnya? Dia lahir di Tarsus, ini di wilayah Turki modern ya. Keluarganya Yahudi, dari suku Benyamin. Nah yang menarik nih, dia punya status istimewa. Warga negara Romawi sejak lahir. Ini privilege yang nggak semua orang punya saat itu, dan ternyata penting ya nanti. Iya, penting banget. Dan pendidikannya juga bukan main-main. Dia berguru pada Gamaliel di Yerusalem. Gamaliel ini rabi Yahudi yang sangat terkenal dan dihormati. Jadi dia mendalami hukum Taurat, hukum Yahudi itu dengan sangat tekun. Bahkan ada catatan yang bilang semangat keagamaannya itu melebihi teman-teman sebayanya. Benar. Tapi sayangnya, semangat ini malah berbelok menjadi semacam fanatisme ya, terutama terhadap pengikut Yesus. Iya, betul. Dia menganggap ajaran Yesus itu sesat, berbahaya bagi tradisi Yahudi yang dia yakini banget. Akibatnya dia jadi, bisa dibilang, motor penggerak penganiayaan gereja mula-mula. Sampai terlibat dalam kematian Stefanus ya, martir Kristen pertama itu. Iya, dia ada di sana. Kisah para rasul mencatat dia menjaga jubah orang-orang yang merajam Stefanus. Dan setelah itu, wah, dia makin aktif. Catatan di kisah para rasul 8 ayat 3 itu gamblang banget. Ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Wow, kebayang ya semangatnya itu, tapi diarahkan untuk menghancurkan. Energi yang luar biasa. Tapi seperti yang akan kita lihat, energi yang sama ini nanti akan diarahkan ke tujuan yang, wah, 180 derajat berbeda. Nah, ini dia nih titik baliknya. Momen yang mengubah segalanya. Sekitar tahun 34 Masehi, Saulus lagi dalam perjalanan ke Damsyik. Tujuannya, ia menangkap lebih banyak orang Kristen. Di tengah jalan itu ya? Betul. Tiba-tiba, ada cahaya dari langit, menyilaukan sekali sampai dia jatuh. Terus dia dengar suara, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Sebuah pengalaman yang pasti mengguncang jiwa ya. Banget. Waktu dia tanya siapa, suara itu menjawab, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu." Akibat langsungnya, dia buta selama 3 hari. Nggak makan, nggak minum. Bisa dibayangkan ya kondisi fisik dan mentalnya saat itu. Pasti terguncang hebat. Lalu, Tuhan mengutus seorang murid, namanya Ananias, untuk datang menemui Saulus. Ananias ini awalnya ragu loh, karena reputasi Saulus kan. Wajar sih kalau ragu. Tapi dia taat. Dia datang, mendoakan Saulus, dan penglihatannya pulih. Setelah itu, Saulus dibaptis. Dan hidupnya, ya, berubah total. Perubahan yang sangat mendasar. Sampai tercermin pada namanya juga kan? Dari Saulus nama Ibrani menjadi lebih dikenal sebagai Paulus, nama Yunani Romawi. Itu bukan sekedar ganti nama ya, ada maknanya. Betul, ini sering dilihat sebagai penanda misi barunya. Fokusnya jadi lebih luas, sebagai rasul untuk bangsa-bangsa non-Yahudi atau Gentiles. Nama Paulus ini lebih umum dipakai di dunia Yunani Romawi saat itu. Dan transformasinya cepat sekali ya. Cepet banget. Kisah para Rasul 9 ayat 20 mencatat, setelah peristiwa Damsyik itu, dia segera memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat, bahwa ia adalah anak Allah. Dari penganiaya jadi pemberita Injil, luar biasa. Ya, sungguh perubahan yang radikal. Paulus ini kemudian jadi misionaris yang sangat besar pengawahnya. Kita tahu ada 3 perjalanan misi utama yang tercatat. Betul. Ke Siprus, Asia Kecil, Makedonia, Yunani. Sempat lama juga di Efesus. Pokoknya dia menjelajah cukup luas ya untuk menyebarkan ajaran Kristen. Sampai akhirnya dia tiba di Roma, meskipun sebagai tahanan ya, sekitar tahun 60-62 Masehi. Dan di tengah kesibukan dan perjalanannya itu, dia menulis surat-surat. 13 surat yang masuk perjanjian baru itu ya, yang jadi dasar teologi Kristen sampai sekarang. Tapi jalan barunya ini kan nggak mulus sama sekali. Oh, jauh dari mulus.
Justru sebaliknya, menjadi pengikut dan Rasul Kristus itu membawa dia pada penderitaan yang, wah, ekstrim. Dia pernah cerita sendiri kan di suratnya. Di penjara berkali-kali, dicambuk, dirajam batu, kapalnya karam. Belum lagi kelaparan, bahaya di perjalanan, pengkhianatan dari orang-orang. Lengkap pokoknya. Ada di 2 Korintus pasal 11 itu rinciannya. Tapi kok dia bisa tetap teguh ya? Nah, itu dia. Komitmennya luar biasa. Dia bahkan pernah menulis di surat Filipi, karena bagiku, hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Dedikasi yang sulit kita bayangkan mungkin ya. Lalu, bagaimana akhir perjalanannya? Menurut tradisi yang sangat kuat, Paulus dihukum mati di Roma. Kemungkinan besar pada masa pemerintahan Kaisar Nero sekitar tahun 64-67 Masehi. Nah, ini status warga negara Romawinya berfungsi lagi ya? Iya, betul. Berbeda dengan misalnya Petrus yang menurut tradisi disalibkan hukuman untuk non-warga negara atau budak, Paulus karena statusnya itu dihukum pancung. Dianggap hukuman yang lebih terhormat. Dia sendiri kayaknya sudah merasa misinya selesai ya? Sepertinya begitu. Di salah satu surat terakhirnya, ke Timotius, dia menulis kalimat yang terkenal itu. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Warisannya memang luar biasa besar. Jadi kalau kita tarik benang merahnya nih, apa inti dari kisah Saulus menjadi Paulus ini untuk kita, untuk Anda yang mendengarkan? Atau katakanlah terlalu jahat untuk bisa berubah. Dari perspektif iman Kristen, ini sering dilihat sebagai bukti kekuatan anugerah Tuhan ya, kasih karunia ilahi yang bisa mengubah siapa saja. Betul. Pertobatan yang sejati itu bisa mengubah arah hidup 180 derajat. Dan komitmen pada panggilan baru itu, ya bisa jadi membawa penderitaan, tapi dia kini membawa makna yang lebih dalam, yang abadi. Seperti yang Paulus sendiri katakan, tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Pengakuan bahwa perubahan itu bukan semata-mata usahanya sendiri. Ya, dan kisah ini juga menyoroti kekuatan perubahan itu sendiri. Baik yang dipicu dari luar, seperti pengalaman dahsyat di Jalan Damsyik itu, maupun komitmen dari dalam diri yang mengikutinya. Ini mungkin menyisakan satu pertanyaan ya untuk kita renungkan bersama. Seberapa besar sih sebenarnya potensi perubahan yang ada dalam diri kita masing-masing? Pertanyaan bagus. Terlepas dari latar belakang kita, masa lalu kita, atau keyakinan awal kita, seberapa besar potensi itu ada di dalam diri Anda? Sesuatu untuk direnungkan mungkin ya.